Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Pak Syafriandi, SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Daerah Aceh. Nah, saya Fitri Chandriani dengan NIM 2107400027. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai kata ganti dalam bahasa Aceh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat dalam bahasa daerah Aceh. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat ditandai oleh adanya alunan, nada, jeda, dan intonasi. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik atau tanda tanya atau tanda seru, dan disertakan pula di dalamnya berbagai tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, koma, dan titik dua atau tanda hubung. Nah, berdasarkan ujaran di atas tadi, dapat diketahui bahwa sebuah ujaran dapat terdiri atas satu kalimat atau lebih. Bisa teman-teman perhatikan contoh berikut. Sonyang tekajeh. Oh, Tengku Wildan. Gopnyan gungui silue blau ngon baje putih. Jino hana geboh dasi bakto kuge. Gopnyan gusok sipatu hitam. Tengku Wildan memise ngon mekupiah. Pane nuwo Tengku Wildan. Tanyong guru Junet. Lontuan wo kode kupi. Lonjak mita i ke urang pegot. Pagi lampoh. Seut Gopnyan. Nah, wacana tersebut terdiri atas 8 kalimat dan dipilih atas 3 paragraf. Paragraf pertama terdiri atas 6 kalimat, paragraf kedua dan ketiga masing-masing 1 kalimat. Kalimat-kalimat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, soh nyang tekajeh. Nah, yang kedua, oh Tengku Wildan. Nah, yang ketiga, Gopnyan gengui silui blau ngon baje putih. Yang keempat, jino hana gebeh dasi bak tekugu. Yang kelima, Gopnyan gusok sipatu hitam. Yang keenam, Tengku Wildan memise ngon mekupiah. Yang ketujuh, pane nuwo Tengku Wildan tanya gure Junet. Yang ke-8 ada lontuan wodi kude kupi. Lunjak mita iku urung pegot. Jika diperhatikan secara saksama, kalimat nomor 5 di atas misalnya dapat dipilah atas 3 bagian. Perhatikan kembali kalimat tersebut. Gopnyan gusok sipatu hitam. Nah, tiap-tiap bagian itu menduduki fungsi tertentu. Bagian itulah yang disebut sebagai unsur kalimat, yang meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat itu hanya memiliki 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan objek. Dengan demikian dapat pula diketahui bahwa tidak semua kalimat memiliki kelima unsur tersebut. Dan memasuki subjek. Subjek adalah pokok kalimat. Pada umumnya, subjek dalam bahasa Aceh berupa kata benda atau kata ganti. Subjek dapat ditempatkan pada awal kalimat atau pada akhir kalimat, sesuai dengan intonasi kalimat. Contohnya, jijak bak sikula si putri, yang artinya si putri pergi ke sekolah. Yang kedua, si putri jijak bak sikula. Si putri pergi ke sekolah. Nah, subjek pada kalimat di atas adalah kata-kata yang bergaris bawah, yaitu si putri. Nah, memasuki kata predikat. Predikat merupakan unsur utama kalimat. Predikat dalam bahasa Aceh pada umumnya berupa kata kerja. Di samping itu, predikat kalimat bahasa Aceh dapat juga berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, dan frasa depan. Contohnya, pertama predikat berupa kata frasa. Yang pertama, predikat berupa kata atau frasa kerja. Contoh, si raja gohlom jiwo, yang artinya si raja belum pulang. Nah, contoh kedua, urang gampong nyan guja lamprang. Orang desa itu pergi ke kancah perang. Nah, predikat dalam kalimat di atas adalah gohlom jiwo dan guja. Kedua berupa frasa atau kata kerja. Dari contoh di atas terlihat bahwa kata kerja yang menjadi predikat tersebut selalu mendapat imbuhan kata ganti orang. Nah, predikat kedua. Predikat berupa kata atau frasa benda. Contohnya, urang nyan polisi. Nah, orang itu polisi. Nah, contoh kedua itu, ayah lon guru min. Ayah saya guru min. Nah, predikat dalam kalimat di atas adalah polisi.
dan guru min. Kedua bentuk itu tergolong kata atau frasa benda. Nah, yang ketiga itu predikat berupa kata bilangan. Contoh, ngon kamo 7 dro, yang artinya kawan kami 7 orang. Yumji 2 ribe, harganya 2.000. Predikat dalam kalimat di atas adalah 7 dro dan 2 ribe. Kedua bentuk itu tergolong kata atau frasa bilangan. Keempat, predikat berupa kata atau frasa sifat. Contoh, si putra kapuleh, yang artinya si putra sudah sembuh. Nah, yang B, si Dara senang tat. Si Dara senang sekali. Nah, predikat di dalam kalimat di atas adalah kapuleh dan senang tat. Kedua bentuk itu tergolong kata atau frasa sifat. Nah, yang kelima adalah predikat berupa frasa depan. Contoh, apa dipukan, yang artinya paman di pasar. Bukulon lam lemari, buku saya di dalam lemari. Nah, predikat dalam kalimat di atas adalah pukan dan lam lemari. Kedua bentuk itu tergolong dalam frasa depan. Nah, masuk ke dalam golongan objek. Objek kalimat bahasa Aceh berupa kata benda yang mengambil posisi langsung di sebelah kanan predikat. Contoh, kamu mupuruno awaknya. Kami mengajari mereka. Kedua, anak sekolah tengah ji sipak bohban. Anak sekolah sedang menyepak bola. Nah, objek selalu dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, awaknya mupuruno le kamu. Mereka diajari oleh kami. Nah, contoh lain, boh ban tengah ji sipak le anak sekolah. Bola sedang disepak oleh anak sekolah. Jadi, awaknya dalam contoh 1 yang mengatakan dan boh ban dalam contoh 2 adalah objek. Awaknya dalam contoh 3 dan boh ban dalam contoh 4 adalah subjek. Nah, sekarang memasuki golongan pelengkap. Sebagai objek, unsur pelengkap juga terletak setelah kata kerja yang menjadi predikat kalimat. Pelengkap biasanya berupa kata benda. Perbedaan pelengkap dengan objek adalah pelengkap tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan, sedangkan objek dapat menjadi subjek. Contoh, jih kajijak sikula, dia sudah pergi sekolah. Apa Ibrahim tengah gemerono temuleh. Paman Ibrahim sedang belajar menulis. Nah, Sigam ji perono kamu bahasa Aceh. Sigam mengajarkan kami bahasa Aceh. Atau contoh lain, anaknya gepoh le apa. Anak itu dipukul oleh paman. Nah, masuk ke golongan keterangan. Unsur keterangan merupakan unsur yang berfungsi memberikan informasi lebih lanjut terhadap unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Letak keterangan boleh di bagian awal atau di bagian akhir kalimat. Keterangan ini biasanya menyatakan bahwa tempat, tujuan, alat, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Nah, masuk ke dalam golongan pola kalimat. Kalimat bahasa Aceh memiliki beberapa pola. Di bawah ini dijelaskan pola-pola tersebut. Pola subjek predikat. Bak mamplong bercabang. Pohon mangga bercabang. Nah, di situ bak mamplong adalah subjek dan bercabang adalah predikat. Yang kedua, pola subjek, predikat, dan objek. Nah, gopnyan getulong kamu, yang artinya beliau menolong kami, yang dimana gopnyan adalah subjek, getulong adalah predikat, dan kamu adalah objek. Nah, pola subjek, predikat, dan pelengkap. Awaknyan tengah jimah bohban, yang dimana awaknya adalah subjek, tengah adalah predikat, dan bohban adalah pelengkap. Nah, pola subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Pak Andi geperono kamu bahasa Aceh. Artinya Pak Andi mengajari kami bahasa Aceh. Yang dimana Pak Andi adalah subjek, geperono adalah predikat, kamu adalah objek, dan bahasa Aceh adalah pelengkap. Nah, yang kelima adalah pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Gopnyan gepegot kamu lagi anak banyak. Yang dimana gopnya adalah subjek, gepegot adalah predikat, kamu adalah objek, dan lagi anak banyak adalah keterangan. Dan yang keenam adalah pola subjek, predikat, dan keterangan. Yang dimana ayah gejak ublang, yang artinya ayah pergi ke sawah. Nah, di sini ayah adalah subjek, gejak adalah predikat, dan ublang adalah keterangan. Dan masuk ke dalam golongan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah ujaran yang terdiri atas satu kalimat, biasanya. Kalimat tunggal berbentuk atas satu objek dan satu predikat, serta boleh diikuti masing-masing oleh objek, pelengkap, dan keterangan. Untuk memahami secara lebih sesama pengertian kalimat tunggal, berikut ini diberikan beberapa contoh. Pak Andi gure kami.
yang dimana Pak Andi adalah subjek, gure kamu adalah predikat. Ada contoh lain seperti rincong, cutnya, din, gotat, yang dimana rincong, cutnya, din adalah subjek dan gotat adalah predikat, yang artinya rincong, cutnya, din bagus sekali. Nah, yang kedua kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah ujaran yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih. Perhatikan contoh berikut. Si Amir jejak bak sekolah, si Ahmad jejak upekan. Si Amir pergi ke sekolah, si Ahmad pergi ke pasar. Nah, contoh kedua, si Amir jiwo sekolah wate kamu tengah mepajoh bucot uro. Si Amir pulang sekolah ketika kami sedang makan siang. Nah, contoh ketiga ada gopnyan geblo bajenyan, geja kulon, yang artinya beliau membeli baju itu dan memberikan baju itu untuk saya. Nah, di situ kalimat majemuk ada dua macam, yaitu kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah dua kalimat tunggal atau lebih, yang masing-masing kalimat itu dapat berdiri sendiri, tidak saling menerangkan. Kaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya menunjukkan berbagai hubungan, yaitu hubungan penjumlahan, hubungan perlawanan, dan hubungan pemilihan. Nah, kalimat majemuk setara yang menunjukkan hubungan penjumlahan ditandai oleh adanya kata tuma, atau dapat diberi kata tuma. Contoh pertama itu, kamu meja bak sekolah. Dijih jijau bukan. Kamu pergi ke sekolah, dia pergi ke pasar. Nah, contoh kedua, dijih dile hitam. Tuma jinoka putih. Dia dulu hitam, lalu sekarang menjadi putih. Kalimat majemuk setara yang menunjukkan hubungan perlawanan dapat ditandai oleh kata tapi atau kata malengkan. Contoh, adojih putih, adojih hitam. Adiknya putih, abangnya hitam. Atau kamu nyang raya, tapi pijut, yang artinya kambing itu besar tetapi kurus. Nah, contoh ketiga, kun lonyang bengai, melainkan gop nyang tengot. Bukan saya yang bodoh, melainkan beliau yang pandai. Nah, kalimat majemuk setara yang menunjukkan hubungan pemilihan dapat ditandai oleh kata atawa. Contoh, pekapateha balon atawa kedengo kenji, yang artinya apakah Anda mematuhi ucapan saya atau Anda mendengar kata-katanya. Nah, contoh kedua, urang jeh gejak kuno atau gejak gede. Orang itu datang ke sini atau orang itu pergi ke sana. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah dua kata tunggal atau lebih yang salah satu kalimat itu berfungsi sebagai keterangan terhadap kalimat yang lain. Bagian kalimat yang berfungsi sebagai keterangan itu disebut anak kalimat, sedangkan bagian kalimat yang tanpa keterangan itu disebut induk kalimat. Contoh, si Ali ji kemit adoji si rumoh wate kamu meja usikli, yang dimana si Ali adalah subjek, ji kemit adalah predikat, adoji adalah objek, di rumoh adalah keterangan, wate kamu meja usikli adalah keterangan waktu. Si Ali ji kemut adoji di rumoh, wate kamu si meja ugli, yang dimana si Ali ji kemit adoji di rumoh itu induk kalimatnya, dan wate kamu meja usikli adalah anak kalimatnya. Nah, memasuki kalimat aktif dan kalimat pasif. Untuk memahami kalimat aktif dan kalimat pasif, bisa teman-teman perhatikan contoh berikut. Pertama, kamu membaca buku calitra, yang artinya kami membaca buku cerita. Yang dimana kamu adalah subjek, membaca adalah predikat, buku calitra adalah objek. Contoh kedua, buku calitra membaca le kamu, yang artinya buku cerita dibaca oleh kami. Yang dimana buku cerita adalah subjek, membaca adalah predikat, dan le kamu adalah pelengkap. Contoh ketiga ada buku calitra kamu baca, yang artinya buku cerita kami baca, yang dimana buku calitra adalah subjek, kamu baca adalah predikat. Nah, kalimat pertama adalah kalimat aktif, sedangkan kalimat kedua dan kalimat tiga adalah kalimat pasif. Dari contoh itu terlihat bahwa dalam kalimat aktif dijumpai predikat yang terdiri dari kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif itu selalu membutuhkan objek dalam kalimat. Dan masuk ke bagian kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kalimat berita adalah kalimat yang memberikan sesuatu. Contoh, Pak Abdullah guru madrasah di kampung kamu. Pak Abdullah guru sekolah di kampung kami. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Contoh, Pekeh na hujan belam? Apakah ada hujan semalam? Nah, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memberikan perintah untuk melakukan sesuatu, baik yang berupa melarang maupun yang berupa menyuruh. Contoh, hai, si go taja ngontapak mantong.
Hai, sekali-sekali jalan kaki saja. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.